Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Maswari dan di video kali ini saya akan membahas tentang menentukan bilangan prima menggunakan 3 perulangan, yaitu while, do while, dan juga for loop. Baik, di sini saya akan perlihatkan seperti apa flowchart-nya. Nah, di sini dimulai dengan simbol terminator, yang mana menunjukkan bahwa flowchart titik mulai dari flowchart. Nah, di sini ada dideklarasikan atau didefinisikan terlebih dahulu variabel bilangan i dan flag, di mana flag didefinisikan dengan nilainya adalah 0 dan ketiganya bertipe data integer. Kemudian dilanjutkan dengan simbol berikutnya, simbol input output. Jadi di sini akan menampilkan output masukan bilangan. Setelah itu dia mengambil inputan berupa angka yang kemudian dimasukkan ke variabel bilangan. Nah, dari sini kita lanjut pada inisialisasi nilai. Jadi nilai i itu kita inisialisasikan dengan 2. Kemudian kita mengecek kondisinya. Nah, pengecekan kondisi ini sebenarnya sudah masuk pada bagian while. Jadi dicek kondisinya selama atau while i kurang dari atau sama dengan bilangan dibagi 2. Oke. Jika kondisinya memenuhi, maka dia akan lanjut ke pengecekan kondisi berikutnya. Apakah bilangan habis dibagi sama i? Jika ia memenuhi yang syarat ini, maka si nilai flag tadi dia akan tambahkan sebagai 1 dan keluar dari looping ini. Nah, kemudian ketika flagnya sudah keluar dari looping ini, dia akan cek kondisi yang di sini. Apakah jika nilai i, jika si flag itu masih sama dengan 0 dan bilangan yang diinputkan lebih dari 1, jika iya, maka ditampilkan outputnya adalah bilangan prima. Namun jika kondisi ini tidak memenuhi, dia akan menampilkan output bukan bilangan prima. Nah, kita balik lagi pada bagian ini. Apakah bilangan habis dibagi oleh 1? Jika kondisi ini tidak memenuhi, maka dia akan melakukan increment dan terus melakukan perulangan hingga kondisi ini tidak memenuhi. Nah, kalau kondisi yang ini sudah tidak memenuhi, maka dia akan melakukan pengecekan kondisi sebagaimana yang sebelumnya, yaitu dicek apakah si nilai flagnya sama dengan 0 dan bilangan lebih dari 1. Jika ini tidak memenuhi, maka akan dilanjutkan ke sini, output bukan bilangan prima. Namun jika ini memenuhi, akan dilanjutkan pada output adalah bilangan prima. Nah, dari bagian yang sini kan ada bulatan nih, kemudian tanda simbol di sini kan ada bulatan, kemudian tanda 1. Nah, ini karena jika kita lanjutkan ke bawah akan terlalu panjang, maka untuk melanjutkan ke flowchart, ke simbol flowchart berikutnya di halaman yang masih sama, dapat menggunakan simbol lingkaran atau bulatan seperti ini. Nah, ini sambungannya di sini angka 2. Sebagaimana yang sebelumnya, berarti ini kita sudah masuk ke bagian perulangan menggunakan do while. Nah, sebagaimana yang sebelumnya, ditampilkan dulu output untuk memasukkan bilangan bulat, kemudian mengambil inputan bilangan dari user, dan di sini kita inisialisasi nilai i sama dengan 2, dan flag kita kembali inisialisasi sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada proses do. Si do ini kemudian melanjutkan ke pemilihan atau pengecekan kondisi. Dia cek kondisinya. Jika bilangan habis dibagi oleh 1, maka flagnya akan ditambahkan 1. Si flag ini keluar dari proses perulangan yang ini, kemudian masuk ke pengecekan kondisi. Dia akan cek kondisinya. Jika flag adalah sama dengan 0 dan bilangan besar dari 1 dan memenuhi, maka outputnya adalah bilangan prima. Namun jika kondisi ini tidak memenuhi, maka dia akan menampilkan output bukan bilangan prima. Nah, kita balik lagi ke bagian bagaimana jika kondisi yang ini tidak memenuhi, maka dia akan melakukan iterasi dan kembali lagi ke proses do. Dan terus berlanjut hingga diperoleh output sebagai berikut. Nah, dari sini kita lanjutkan lagi pada
simbol flowchart yang berikutnya. Masih sama seperti tadi, kita menampilkan kalimat masukan bilangan, kemudian mengambil input tanda oleh user, kemudian dimasukkan ke variabel bilangan. Nah, di sini kita inisialisasi flagnya adalah 0. Oh ya, untuk flowchart yang di sisi sini, ini adalah punya si for. Nah, kemudian flagnya kan sudah sama dengan 0 kita inisialisasikan. Dia akan mengecek kondisi. Untuk nilai i sama dengan 2 dan i kurang dari atau sama dengan setengah dari bilangan, dan jika memenuhi, dia akan lanjut ke pengecekan kondisi yang kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Dicek kondisi apakah bilangan habis dibagi 1, jika iya flagnya ditambahkan menjadi 1, kemudian si flag ini keluar dari perulangan, masuk untuk mengecek kondisi jika flag sama dengan 0 dan bilangan lebih besar daripada 1. Jika memenuhi, maka outputnya adalah bilangan prima. Namun jika tidak memenuhi, maka output bukan bilangan prima dan programnya selesai. Lalu bagaimana jika kondisi yang ini tidak memenuhi? Maka dia akan melakukan iterasi, ini akan increment dan kembali ke pengecekan kondisi ini. Proses ini akan terus berulang hingga diperoleh kondisi di mana ia sudah tidak memenuhi lagi dan langsung masuk pada pengecekan kondisi yang berikutnya, yaitu if flag sama dengan 0 dan bilangan lebih dari 1. Jika memenuhi, outputnya adalah bilangan prima. Jika tidak memenuhi, outputnya adalah bukan bilangan prima. Oh ya, hampir lupa, untuk bagian ini kita tambahkan tanda panahnya mengarah ke sini. Nah, dari seperti ini untuk menunjukkan bahwa outputnya adalah bilangan prima dan selesai. Begitu juga yang di bagian sini, kita tarik ke sini. Oke. Dan yang ini juga ditarik agar bisa ke sini. Ini ditarik sedikit. Oke. Sebentar. Seperti ini. Nah, ini ke sini. Oke. Kemudian yang ini juga sama. Dia masih lanjut ke bagian yang kedua. Oh, sebentar. Untuk yang bagian ini dia tidak kesini ya, memang. Dia bakalan langsung lanjut panahnya. Sebentar, hapus dulu. Ini juga. Oke, yang ini dia akan lanjut ke bagian sini karena nanti dia akan melanjutkan ke bagian while. Oke, ini ke sini, ini ke sini. Oke, next. Nah, untuk yang bagian ini juga sama. Nantinya dia akan panahnya akan mengarah ke sini karena masih akan berlanjut pada bagian for loop. Ini ditarik ke sini. Nah, kecuali yang bagian ini, karena yang ini adalah bagian paling akhir, maka dia akan mengarah pada panah selesai. Oke. Kurang lebih seperti itu flowchartnya. Nah, di sini kita akan langsung mulai coding untuk untuk menerapkan flowchart yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, seperti biasa, kita mulai dengan include stdio.h. Nah, library stdio.h ini seperti biasa yang sering saya katakan bahwa library ini akan memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi input maupun output. Kemudian kita masukkan in main. Selanjutnya deklarasikan variabel integer, deklarasikan variabel bilangan i dan flag dengan variabel flag sendiri didefinisikan nilainya adalah 0. Kemudian saya tambahkan komentar di sini biar lebih mudah untuk mengidentifikasi yang mana jenis perulangannya. Nah, di sini saya akan menampilkan kalimat printf
masukkan bilangan. Kemudian menggunakan scanf agar inputan yang diberikan oleh user itu bisa diambil dan disimpan ke dalam variabel bilangan. Nah, di sini nilai i saya inisialisasikan sebagai dengan nilainya yaitu 2. Kemudian kita masuk pada perulangannya, while i kurang dari atau sama dengan bilangan dibagi 2, maka dia akan masuk ke blok perulangannya, yaitu if bilangan habis dibagi oleh i, habis dibagi berarti sama dengan 0. Jika kondisi memenuhi, maka nilai flag yang awalnya adalah 0 kita akan berubah menjadi 1. Jadi jika yang if ini memenuhi, maka dia akan merubah nilai flag yang awalnya 0 menjadi 1. Flag sama dengan 1. Kemudian jangan lupa statement break agar perulangannya terhenti di sini. Kemudian dari sini saya mau tambahkan i++, berarti i nya melakukan increment. Nah, kalau sudah, kita masuk pada if yang selanjutnya, if ini saya buat kondisi baru lagi, if bilangan if flag sama dengan 0 dan bilangan lebih besar daripada 1, maka dia akan menampilkan ke layar bilangan prima. Ini saya kasih tanda yaitu while, kemudian \n agar dibuat baris barunya. Kemudian jangan lupa nilainya itu kita ambil dari variabel bilangan. Kemudian masuk jika kondisi yang itu kondisi yang sebelumnya tidak memenuhi, maka akan dilanjutkan pada kondisi yang berikut, printf bilangan prima. Sebentar, tanda kutip dia mengambil atau memanggil variabel bilangan. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan pada contoh yang berikutnya. Jika kita menggunakan do while, untuk variabelnya masih sama dengan yang tadi, jadi kita langsung saja tanpa perlu mendeklarasikan atau membuat variabel baru, kita gunakan variabel yang tadi. Kemudian saya akan menampilkan perintah yang sama seperti ini copy saja ke bawah. Nah, kita pindahkan saja ke bawah seperti ini. Kemudian i kita deklarasikan sama dengan 2. Dengan flagnya kita kembalikan nilainya adalah 0. Nah, kemudian karena kita menggunakan dual, maka gunakan dulu kata do. Kemudian if bilangan habis dibagi oleh si i, maka nilai flagnya akan berubah lagi ya, awalnya 0 berubah menjadi 1, kemudian break, dan si i melakukan increment. Nah, dari sini barulah masuk pada while-nya, while i kurang dari atau sama dengan bilangan habis dibagi 2,
Jadi dia akan eksekusi dulu yang sidu, kemudian dia masuk pada bagian while. Nah, jika sudah pada proses perulangan do while, maka dia akan masuk pada pengecekan kondisi. If nilai x sama dengan 0 dan bilangan lebih besar daripada 1, maka kita ambil saja yang tadi dari atas, print f. Oke, ke bawah seperti ini, kemudian ganti dari bawah sini ke bagian sini menjadi dual. Oke. Oke, kemudian jika kondisi yang ini tidak memenuhi, dia akan melanjutkan pada kondisi else. Nah, di sini kita pakai lagi yang ini. Oke, kemudian bukan bilangan prima. Ini ada typo ya. Kita kembali ke atas, perbaiki sedikit typo-nya. Bilangan. Oke, ini juga. Ini pakai Ctrl D saja biar bisa diganti bersamaan. Nah, sudah. Selanjutnya kita kembali lagi. Nah, untuk bagian dual sudah kita buat programnya. Sekarang kita masuk pada bagian for loop. Komentar lagi, menggunakan for loop. Untuk for loop masih dengan variabel yang sama yang sudah dideklarasikan. Kita gunakan lagi yang ini, f masukkan ke sini. Kemudian flagnya kita deklarasikan atau kita definisikan lagi menjadi 0. Nah, baru di sini kita akan masuk pada for loopnya. For i sama dengan 2, di mana i kurang dari atau sama dengan bilangan atau setengah dari bilangan, dan i melakukan increment plus i. If, nah, untuk for ini bagian blok di dalamnya yaitu blok kode di dalamnya yaitu ada pemilihan kondisi, yaitu if i sama dengan 2, if bilangan persen, if bilangan habis dibagi oleh 1, enggak, jika bilangan habis dibagi oleh i, maka flagnya sama dengan 1 dan break. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada bagian ini, di if ini lagi nih, untuk menunjukkan bilangannya prima atau bukan. Shift, kita turunin aja ke bawah sini. Jadi flag sama dengan 0. Oh ya, bagian ininya harus kita ganti dengan for. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan return 0 agar nilainya mengembalikan nilai 0 dari fungsi main. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba untuk menjalankan programnya. Misalkan di sini saya masukkan bilangannya adalah 2. Bentar, 2 adalah bilangan prima. Nah, ini sekarang kita masukkan bilangan, misalkan di sini saya masukkan angka berapa? 4 misalkan. 4 bukan bilangan prima. Ini berdasarkan dual. Nah, kemudian yang terakhir jika saya masukkan angka berapa? Misalkan 21. 21 bukan bilangan prima menggunakan pengulangan for. Nah, itu dia. Nah, itu tadi live coding sekaligus penjelasan terkait flowchart bagaimana menentukan bilangan prima menggunakan 3 jenis perulangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.